apakah kemiskinan ini kemiskinan yang normal atau emang ini kemiskinan yang struktural gitu. Yang kedua, coba bayangkan di negara-negara yang seperti Arab gitu ya, itu yang kaya ya orang asli Arab. Pakistan yang kaya pasti orang asli Pakistan. Malaysia ya ada 30% orang etnis, tapi yang orang Malaysia kaya banyak. Kita nggak banyak ini. Nah, itu problem. Jadi Indonesia ini seolah-olah gini bilangnya, sudahlah kita orang asli Indonesia, kita tidak memiliki apa-apa. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel, PDKT yang dimuliakan Allah. Terima kasih malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashabil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Malam hari ini saya ditemani Kang Siddiq Rabbani ya. Insinyur atau Insinyur. sarjana Sarjana pendidikan. Insyaallah saya bersama Kang Siddiq Rabbani SP, insyaallah calon MSI ya. ME, Magister Ekonomi. Nah, beliau lagi kuliah di UI ya, jurusan S2 Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya Ahmad Mukhtar Mansur, ini jadi hostnya PDKT ya teman-teman. Saya sebutnya apa ya? Sahabat PDKT. Selamat malam. Semoga antum semua diberikan kesehatan Allah, penuh barokah. Jadi malam hari ini nih, Kang Siddiq, saya sebutnya Bro Siddiq. Jadi kita ini malam hari ini ya, kita mau bahas beberapa saya sebutnya hot issue, sesuatu yang mengemuka di tengah masyarakat. Karena jarang-jarang kita itu diberikan apa sih yang lagi rame gitu di Indonesia. Nah, ternyata ada beberapa tuh yang harus kita bahas. Masyarakat ini juga kadang-kadang perlu apa sih yang lagi rame dan perlu menjadi viral gitu. Ada kurang lebih ada beberapa topik terkait sama yang rame apa? Penangkapan Menteri Pak Menteri ya, Johnny G. Plate. Bacanya apa? Johnny G. Plate. Johnny G. Plate. Lalu ada ini yang lagi rame ini, gerakan LGBT yang lagi rame di istilahnya itu Coldplay ya, siapa namanya itu? Penyanyi gitu ya, grup band yang datang kemudian terjadi kontroversi, rame itu. Lalu ada juga ini isu terbaru tuh kemarin Pak Yusuf Kalla ya. Ini terkait sama Mas Siddiq, Kang Siddiq. Ketika Pak Yusuf Kalla itu kemarin mengatakan Indonesia itu sedang dalam penguasaan etnis Cina. Nah, ini malam ini kita coba bahas itu ya. Beliau pas sedang ada Milad Ijmi di Hotel Borobudur, kurang lebih tanggal 12 Mei gitu. Beliau mengatakan Indonesia ini ekonominya dikuasai oleh etnis Cina. Meskipun etnis Cina itu jumlahnya itu nggak sampai 4%, tetapi mereka menguasai lebih dari 80% ekonomi Indonesia. Ini saya pengen sebagai orang yang lagi belajar public policy sama separuh ekonomi kan gitu ya. Gimana jangan memandang pendapat beliau nih, Pak Yusuf Kalla ini. Kalau saya sih biasa aja, sudah faktanya begitu kan ya. Lihat, kalau saya mengamati begini, pokoknya industri di Indonesia ini bisnis itu kalau sudah di atas sekian miliar itu pasti
etnis Cina. Kita nggak mau banding-bandingkan, tapi apa yang bisa kita sikapi gitu terhadap Ya. pendapat beliau. Ya, monggo. Santai aja. Aku tak Iya. sediain teh nih kalau antum mau. Kalau bicara terkait dengan urusan kebijakan publik, Ustaz, Ya. domain rule-nya kan memang negara itu biasanya kalau kita bicara itu adalah bagaimana menginternalisasi eksternalitas atau konteksnya di mana persaingan usaha dan ke ini bahasanya ya, akses untuk bisa Oke. masuk pada pasar Ya. itu tidak terhambat itu. Nah, biasanya kan ekonomi itu kalau tidak bisa berjalan normal gitu, tidak jalan ini invisible hand-nya menggunakan teorinya Adam Smith gitu. Ya, ya. Itu karena ada eksternalitas gitu. Nah, ini perlu diinternalisasi. Tapi sesungguhnya dalam konteks yang lain kita bisa hubungkan dengan konteks sejarah mungkin. Saya kebetulan akhirnya teringat lah Ya. kenapa Cina dalam konteks ini sebagai ras ya gitu, bukan sebagai negara Tiongkok gitu. Ya kita menggunakan kata Cina sebagai ras di Indonesia cukup banyak berhasil jadi pengusaha besar. Tentu itu ada kemungkinan hubungannya dengan konteks kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan di masa Orde Baru. Gitu. Karena kan sebuah usaha itu tidak akan bisa mudah besar kalau tidak ada bantuan di awal. Gitu. Oke. Kemudahan Get the point ya. kemudahan dana, terus juga akses apalagi perizinan dan segala macamnya. Dan Ini kita paham oke. kan dulu waktu zaman Saya coba elaborasi gini ya. Orde Baru. Betul. Jadi Banyak bantuan. secara data memang kita tidak punya data yang detail, tetapi kalau kita lihat laporan dari pemeringkat orang kaya di Indonesia nih ya. Iya. Dari 20 orang kaya di Indonesia itu 14 orang itu tuh beretnis ini Tiongkok, Cina. Iya. Artinya berarti ya valid lah saya bilang apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla gitu kan. Kemudian kalau kita telusuri lagi, apakah memang Indonesia ini sedang, ini kalau dalam tanda kutip pertanyaan detailnya gitu ya, pertanyaan lebih menohoknya, apakah betul kita dikuasai Cina? Iya. Secara ekonomi kan gitu. Karena saya sudah lihat tuh, laporan utang luar negeri kita itu kalau kita telusuri ya, 4 besar itu nomor 1 Singapura, hampir 60 juta US dollar, 60 miliar US dollar, banyak tuh. Lalu yang kedua kalau nggak salah Amerika, kemudian kalau nggak salah Cina itu nomor 4. Nomor 4. Makanya saya, apakah betul? Tapi kalau bicara negara mungkin nggak, tapi bicara etis bisa jadi kan Singapura ya. Ini Cina juga kan gitu. Nah, ini gimana menurut antum nih? Iya, Kita harus lihat dari akar histori sama akar ini ya, agar kita nanti bisa bandingin nih. Karena saya sebenarnya pengen membandingkan apa yang kita bicarakan ini kita bandingkan dengan situasi ideal dari pandangan Muslim. Seorang Muslim ini gimana harusnya kan gitu, ya kan? Jangan sampai nanti, oh ente beda-beda, enggak. Kita pengen juga membandingkan bagaimana bisnis, bagaimana ekonomi itu diatur sehingga fair gitu, tidak ada. Kalau Anda tadi bilang gini, dulu mungkin ada pemihakan ya, tetapi it is yes pada saat itu, tapi sekarang kan harusnya berpacu nih ya. Tapi saya sih merasakan. ya. Gimana? Memang kalau tadi disangkut pautkan dengan utang luar negeri, nanti memang agak sedikit berbeda domain pembahasan gitu. Ya. Meskipun bisa nyambung. Gitu. Karena kan utang luar negeri itu tidak sekedar ada urusannya dengan memang swasta kalau saya tidak salah gitu ya, yang nanti hubungannya dengan negara, tapi lebih cenderungnya kalau konteksnya akhirnya tadi disangkut pautkan dengan Singapura, berarti ya sebenarnya ini urusan antara domain yang sifatnya negara, tidak etnis gitu ya. Jadi kalau di situ disebutkan Cina dan Cina sebagai negara atau Tiongkok RRC.
Sedangkan konteks juga yang disangkut pautkan dengan pernyataannya Pak Yusuf Kalla tentu bicaranya lebih pada domain etnis gitu. Dan kalau lebih ditempatkan berarti maka ini Pak Yusuf Kalla bicara soal apa namanya, kalau tidak salah ya cara memahaminya berarti ada warga negara Indonesia tapi beretnis Cina yang apa namanya yang menguasai ekonomi Indonesia. Mungkin memang agak lebih apa namanya dia yang dikhawatirkan Pak Yusuf Kalla itu adalah soal apa ketimpangan. Gitu. Oke. Jadi apalagi kalau misalnya memang secara budaya pribumi dan Cina itu memang tidak terjadi akulturasi atau masih ada gap antara Cina dan sebagai etnis dengan orang-orang pribumi gitu. Karena kan memang kalau kita lihat sejarahnya jauh sebelum kemerdekaan etnis Cina itu kan bukan menduduki warga negara kelas kedua. Ya. Gitu. Ya. Dulu zaman Belanda ya. Ya, di samping dengan Arab gitu. Ya. Dan di atasnya kan Belanda, Arab, Cina dan terus pribumi. Ya. Nah, dalam konteks ini memang ada advantage atau apa namanya? Cina dalam secara ras sejak zaman Belanda gitu. Sejak zaman Hindia Belanda penjajahan itu sudah mendapatkan keuntungan dan terus terjadi sampai sekarang. Dan artinya berarti dalam konteks ini sesungguhnya Pak Yusuf Kalla ingin melihat dari sisi mungkin asas keadilan gitu ya, pemerataan kesempatan terhadap para pengusaha-pengusaha lain yang bukan beretnis Cina. Nah, dan menurut saya memang secara ini ya, secara konteks memang itu bukan rasis beliau hanya ingin menyampaikan bahwa ada hal yang perlu ada di Indonesia gitu, yakni pengusaha-pengusaha pribumi gitu, mengingat sejarahnya gitu. Saya coba mengkerucutkan ya. Jadi gini, kalau 80% dikuasai etnis Cina, ya kan? Berarti 20%-nya itu dibagi oleh sekian juta masyarakat Indonesia gitu ya. Dan kita lihat nih, kita ini punya banyak masyarakat miskin kan. Tapi menurut saya, apakah kemiskinan ini kemiskinan yang normal atau emang ini kemiskinan yang struktural gitu. Yang kedua, coba bayangkan di negara-negara yang seperti Arab gitu ya, itu yang kaya ya orang asli Arab. Pakistan yang kaya pasti orang asli Pakistan. Malaysia ya ada 30% orang etnis, tapi yang orang Malaysia kaya banyak. Kita nggak banyak kan. Nah, itu problem. Jadi Indonesia ini seolah-olah gini bilangnya, sudahlah kita orang asli Indonesia, kita tidak memiliki apa-apa. Kan begitu. Jadi artinya berarti saya menyimpulkan, ini kita ini miskin karena kita malas kerja, atau apa kan gitu ya, atau bagaimana kita ini kan gitu. Ini untuk memacu kita juga ya. Kebetulan kita hampir 90% Muslim, jadi orang Muslim Indonesia ini ya berarti mayoritas miskin lah gitu. Yang menguasai 20% ekonomi dibagi sekian juta orang ini, udah nggak dapat apa-apa kita. Kita aja kalau jualan itu harus berantem sama sesama kita. Jualan ini, jualan itu, wah susah bisnis itu. Rebutan kue itu kan gitu. Tapi memang menarik memang Ustaz, dari sisi konteks keadilan dan tadi sudah disangkut pautkan dengan kemiskinan. Hanya kalau saya melihatnya ya persoalannya adalah pada ini kemudahan akses aja sih jadi pengusaha gitu. Apakah mudah dengan persyaratan yang ada yang diberikan oleh lembaga keuangan gitu. Terus yang lainnya juga terkait dengan institusi kemudahan perizinan gitu. Karena kan itu yang selalu menjadi persoalan. Meskipun di sisi yang lain adalah mau nggak berusaha, gitu. Ada sisi itu. Tapi secara data statistik memang cukup mengenaskan gitu ya. Kalau dibilang rasio pengusahanya 39% di antara 270 juta jiwa memang ya sedikit
Berapa Kalau kita punya pengusaha di Indonesia? Apa 3%? 3%. 3% tok nih dari sekian juta, ratus juta itu ya. Ya, seingat saya itu data 2016 Ya. gitu. Yang dimunculkan oleh Kemenparekraf. Terus dikirim dibandingkan lagi dengan konteks misalnya Singapura yang pengusahannya 9%. Ya. 9% dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tentu lebih kecil daripada Indonesia. Ya, ini poin bagi saya nih. Jadi antum mau mengatakan begini, berarti kita kurang banyak pengusahanya kan gitu ya, untuk mendongkrak penguasaan ekonomi satu ya. Tapi ingat. Saya punya banyak teman yang sedang juga berjuang ini. Ada yang petani, ada peternakan begitu ya. Coba perhatikan ini, orang mau bisnis tempe gitu ya. Ketergantungan kita terhadap produk impor itu tinggi sekali. Ya. Bahan baku, alat, bahan kimia itu dahsyat sekali. Makanya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang mau bisnis tempe misalnya, ternyata penguasa importer delay itu ya dikuasai ini kan repot jadinya kan gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan arah dari pertumbuhan ekonomi di level paling bawah. Ya, ini luar biasa. Sat? Ada juga persoalan di mana moral hazard dalam ekonomi. Jadi ya moralnya tidak baik gitu. Dulu misalnya kebijakan waktu zaman Pak Soekarno. Ini kebijakan sebenarnya agak rasis gitu karena tidak boleh orang Cina, khusus Indonesia ini. Oh iya. Iya, ada itu. Oh, Pak Karno begitu. Pernah. Orde lama. Iya, orde lama. Dan kebijakannya itu usaha bantuan untuk bisnis. Saya agak lupa bisnisnya apa itu. Tapi apa yang terjadi ketika dibuat seperti itu? Para orang-orang lokal itu mengambil program itu, tapi program itu tidak dia pemodalan itu dia tidak gunakan untuk usaha, kemudian modal, tapi dia kasihkan untuk pihak ketiga yakni Cina. Ya. Gitu. Jadi ya memang ada persoalan juga di tadi kalau disebutkan import kedelai juga ya akhirnya konteksnya apalagi orang-orang yang mengimpor kedelai itu orang-orang yang berada di tingkatan pemerintah. Ya. Jadi dia tidak berposisi sebagai negarawan yang bagaimana memodulikan tentang jadi tatanan sekali ekonomi lagi Indonesia. Berarti ada keberpihakan yang adil nggak adil gitu ya. Ya, jadi kalau etnis Tiongkok gitu jadi pengusaha di Indonesia dan lumayan besar, sebenarnya secara sejarah memang sangat mendukung. Gitu. Jadi Anda mau mengatakan iya. There is no problem. Ya sebenarnya gitu ya. Sepanjang sejarah sebenarnya sudah menggambarkan bahwa oke lah ya kalian mau jadi pengusaha di Indonesia bagus asal begini-begini kan gitu. Jadi ada soal sejarah yang panjang di mana ada keberpihakan, tapi juga di sisi yang lain juga ada memang pemanfaatan yang baik. Tapi poin utamanya akhirnya harusnya memang bukan di soal pengusahanya etnis apa. Kalau mau pakai Cuma saya negarawan. coba kita tarik ke arah begini ya. Kira-kira kan dulu Indonesia ini kan juga pernah menjadi besar dengan Majapahit ya, dengan Mataram Islam, dengan atau kalau kita tarik ke atas lagi kita pernah ada zaman Rasulullah ya. Karena kita panutan kita kan Rasulullah ya. Dan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah itu kan berarti kan kita tetap harus mengacu kepada beliau. Lalu ada Madinah, itu ada turunannya Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah, Bani Utsmani kan gitu. Kalau saya lihat sejarah ya, sebenarnya Islam itu betul-betul hadir dalam keadilan menurut saya ya, kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang. Lihat saja orang-orang yang di Madinah itu orang Yahudi pun juga boleh berdagang dan fair gitu. Apalagi orang-orang di Turki Utsmani ya, saya lihat menyaksikan sendiri tuh. Saya ke sana itu memang jejak-jejak kebesaran negara-negara yang dibangun dengan berbasis wahyu Allah itu ya, itu fair saya lihat. Nggak ada
kesempatan tuh didahulukan si A si B nggak ada. Bahkan kalau kita lihat contohnya Umar gitu, anaknya ketika dia memelihara unta di dekat tanahnya negara itu marah-marah tuh karena kelihatan gemuk kan gitu. Nah ini berarti saya ingin mengambil garis lurus nih sebenarnya apa yang dikatakan Pak Yusuf Kala ya. Ya. Ini sebenarnya melecut umat Islam satu secara internal ya, bahwa kita banyak kelemahan ya. Tetapi eksternal juga harus diperhatikan. Kalau nggak adil kan repot gitu. Iya. Nah, menurut antum gimana tuh? Mana keadilan yang paling istilahnya the top level of adil? Kita sudah adil apa belum nih dengan modis sekarang? Kalau enggak ya akan begini terus. Ila yaumil qiyamah begini. Gimana menurut antum? Memang saya memahami bahwa ada kekhawatiran dengan etnis Tiongkok yang menjadi pengusaha besar. Apalagi kalau misalnya dalam sejarah korupsi juga dan pengemplangan pajak termasuk juga pengusaha-pengusaha besar ini, misalnya contoh kasus BLBI gitu, penjualan BCA itu, dan di mana ya bagian besarnya juga adalah orang-orang yang punya etnis Tiongkok. Tapi kan di satu sisi yang lain juga sebenarnya ada etnis Tiongkok yang juga tetap baik gitu. Nah akhirnya persoalannya memang harusnya bukan pada konteks berpihak pada etnis gitu. Karena kan apalagi tadi kalau dikaitkan sekali dengan konteks yang Ustadz bilang dalam konteks Islam, berarti memang sebenarnya Islam memperlihatkan bahwa kehidupan bernegara itu ya tidak melihat etnis gitu, tapi melihat ya siapa yang kalau mau jadi pengusaha ya silahkan gitu, nanti tinggal dibantu gitu. Saya ingat dalam konteks pernah saya kajian itu Rasulullah itu memberikan kapak sebagai alat produksi untuk kepada seseorang karena dia lapar, dia minta-minta Rasulullah beli sesuatu dari dia itu, terus dikasihkan makanan Rasulullah, terus yang kedua bantu dia kasih kapak gitu. Jadi Rasulullah bantu dia dalam konteks tidak mampu untuk membeli bahan pokok, sudah terpenuhi bahan pokok, kebutuhan pokok, Rasulullah kasih alat produksi untuk bisa berproduksi. Nah, konteks kemudahan dalam memproduksi ini kan berarti kita bisa tarik ke soal kemudahan untuk berusaha, finansial, atau kalau dalam konteks agraria kemudahan dapat tanah, yang juga jadi persoalan sampai saat ini. Nah, yang itu yang harusnya jadi konsen negara, jadi konsen para politisi. Menurut antum kondisi negara seperti ini nih yang sekarang lagi digarap lah, lagi ya katakanlah negara sistemnya sekarang ya, akan sampai nggak kayak gitu kondisi keadilan, ya nggak sih? Iya kan, itu yang penting coba. Nah itu, di situ persoalannya, karena kebijakan publik yang dihasilkan lebih, misalnya contoh kebijakan publik yang mendorong pada konteks besarnya investasi, tapi investasinya model padat karya, investasi seperti tambang, investasi seperti kereta cepat gitu. Itu kan tidak akan memberikan efek besar terhadap ekonomi lokal gitu. Khusus kalau bisa dibilang investasi mendorong tenaga kerja. Ya kalau investasinya mau padat karya padat modal, banyak menghasilkan membeli barang modal, ya tidak banyak menghasilkan perusahaan, tidak banyak menghasilkan tenaga kerja. Betul. Terus di satu sisi yang lain kalau kebijakan saat ini dengan adanya kebijakan besar KCIC, terus KCIC itu yang kereta cepat Indonesia Cina, terus beberapa proyek-proyek yang besar yang menjadi proyek nasional gitu. Tapi tidak memperbaiki fundamental ekonomi. Nah, itu yang penting untuk dilihat. Apakah proyek-proyek besar itu memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia? Contohnya fundamental ekonomi Indonesia dalam konteks ini
apa ya fundamental ekonomi? Ya GDP. Kalau GDP ukurannya itu menguntungkan. Ya, Karena itu bagian dari spending. Fundamental ekonomi salah satunya misalnya kenaikan ini daya beli masyarakat. Ya. Nah, kalau kenaikan daya beli masyarakat tidak membaik dengan proyek itu, maka ya tidak akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk semakin hidup enak. Ya. Misalnya karena kan harga-harga akan selalu naik inflasi dengan tandanya inflasi. Jadi kalau diukur sebenarnya ya fundamental ekonomi salah satunya pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian daya beli masyarakat, ya kan, kemudian juga apa namanya disebutnya itu ya inflasi segala macam kan. Bagi saya begini, yang paling yang saya jadi sorotan itu begini, keberadaan para penguasa ekonomi ini, gitu ya, sebenarnya sudah diharapkan zaman Orde Baru itu ada teori trickle down effect. Iya. Itu teori. Sehingga mereka dapat privilege untuk mendapatkan itu. Sebenarnya itu saja kalau dipandang dari sisi agama ya, mungkin ya sudah nggak benar gitu kan, memberikan apa namanya keberpihakan pada salah satu lapisan masyarakat. Padahal kan kalau Islam kan memandangnya dengan jelas itu. Ada hak kepemilikan, ya kan? Ada sistem ekonomi, lalu ada bagaimana pemerataan distribusi perekonomian. Itu kan yang harus dilakukan nih. Sehingga saya memandang kondisi saat ini kalau nggak segera diperbaiki dengan model pengukuran ekonomi yang benar, maka kita akan mendapatkan ya mungkin bisa selamanya begini gitu. Yang kuat akan menindas yang lemah, yang memiliki capital itu pasti akan mencaplok yang capitalnya kecil gitu. Udah biasa itu. Kalau dalam model saat ini dengan kebijakan saat ini kan yang menjadi persoalan adalah konsepnya sebenarnya kan ada pengusaha besar itu nanti akan dipajaki dengan pajak yang gede, terus nanti akan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara, gitu, untuk memberikan fasilitas-fasilitas. Makanya kenapa sebagian orang-orang terdidik gitu yang belajar ekonomi atau setidaknya literasi kan seringkali membandingkan Indonesia dengan seperti negara-negara di Eropa, karena Eropa itu bisa berhasil maju sebab pajaknya terhadap warga negaranya dan para pengusahanya itu tinggi, gitu. Sementara dan rasio pajaknya juga besar. Sementara rasio pajak Indonesia itu tinggi, sedang gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan Indonesia. Kenapa meskipun pakai model kapitalisme nggak sukses juga. Nggak sukses juga. Karena kenapa para pengusaha-pengusaha yang besar itu kalau cerita ya dengan dosen di ekonomi, ada kuliah yang disebut dengan kebijakan pemerataan dan kebijakan pembangunan dan pemerataan kemiskinan. Itu untuk mendapatkan data penghasilan yang top 1% di Indonesia itu sulit didapat. Bagaimana mau dipajaki? Itu belum tentu kalau betul-betul dia laporkan uangnya sebesar itu. Karena bisa jadi kan dia laporkan pajaknya, dia masukkan ke tax haven. Tax haven kan di mana? negara-negara yang menyediakan itu. Sehingga jadi akhirnya model di mana pajak bisa menjadi membantu perekonomian ya mudah dikamplangin gitu. Ya udah faktanya kan ada 345 triliun. Sebab itu memang akhirnya persoalannya tidak sederhana kebijakan dan program. Gitu kan, karena saat ini kan ada kebijakan dan program apa yang bisa melakukan membantu masyarakat di sini. Jadi apa kita memandang ini solusi terbaik dari situasi kayak gini, carut marut begini. Saya sih antara pesimis optimis ya. Karena tadi pertanyaan Ustadz berkaitan dengan
apakah bisa sebagaimana yang Rasulullah lakukan? Iya. Kalau saya pesimis, ya memang situasi ini kalau diteruskan pesimis. Ya, kalau Indonesia diperbaiki, Ustaz, saya proyeksinya tuh palingan modelnya, maksudnya pajaknya bagus, institusinya mulai bersih, gitu. Ya, dia akan menuju pada konteks seperti gambaran Amerika atau Cina, gitu. Dalam konteks ini, di mana ada isu yang disebut dengan kesenjangan. Gitu. Jadi ya betul negaranya akan kaya, gitu. Negaranya akan kaya, akan pembangunan jadi kelihatan mewah, gitu. Tapi ya dalam konteks warga negara nanti akan ada konteks di mana jomplang banget. Gitu. Jadi seolah-olah Kebinanto mau mengatakan gini, ikutilah cara bekerjanya negara-negara besar itu. Kalau berhasil betul ya. Iya, artinya kan disiplin, teksnya dijaga, nggak ada korupsi kan gitu ya. Yes, kita akan ngikutin mereka. Lalu dipakai membiayai infrastruktur segala macam kan, tapi di satu sisi akan terjadi kesenjangan masyarakat. Dan itu terlihat di Cina gitu. Ya. Berarti artinya contoh itu sudah ada tuh. Kegagalan kan begitu. Nah, sebab itu karena sebagaimana memang kritik dalam buku apa namanya ya Iqtisadi fil Islam bahwa memfokuskan pembangunan ekonomi berbasiskan hanya pencatatan GDP pertumbuhan saja ya tidak akan memberikan distribusi, tidak akan menghasilkan pemerataan gitu. Tidak akan menjawab persoalan ekonomi, yakni pemenuhan kebutuhan. Ya, saya setuju. Artinya Anda mau mengatakan begini, oke lah kalau mau pakai teori ekonomi yang paling berat di dunia terus diikuti Indonesia lalu sukses ya. Paling-paling jadinya seperti negara-negara itu kan begitu. Which is juga akan tidak benar, ada senjangan, ada gap, ada kiblat China, ada kiblat Amerika, China komunisme as an ideologi, ekonominya juga sama sama Amerikan begitu. Which is ya begitu-begitu saja kan. Pada akhirnya Indonesia itu kalau berhasil model kayak Cina gitu ya, sebagai model yang lebih dekat ketimbang Amerika gitu ya. Tapi saya cenderung mereka kayaknya akan mendekati ke situ. Ya kita pengen mimpinya begitu. Kita akan jadi penjajah negara lain. Gitu kan. Karena fokus utama ekonomi ketika tidak berganti dari fungsi produksi menjadi fungsi distribusi, maka ya kita akan terjadi ekses produksi. Jadi pasti akan cari negara lain lagi yang kita capital yang banyak ini harus di ini ya. Nah itu, dalam konteks ini akhirnya kita sebenarnya hanya mengikuti posisi di mana saat ini kita dijajah, gitu. Mau jadi penjajah gitu. Jadi kalaupun kita kaya akan jadi penjajah. Sehingga kalau disangkut pautkan dengan komentarnya Ustadz Pak Yusuf Kala, tentu menurut saya harusnya tidak di posisi itu saja gitu. Jadi akhirnya kita seolah-olah kayak hanya berlomba-lomba bersaing di siapa yang mau jadi penjajahnya ini, siapa yang mau dijajah. Maksudnya dalam konteks ini pribumi ini jangan dijajah terus, harus menjajah. Meskipun itu bisa jadi konteks yang harusnya tidak ke arah sana. Harusnya pemikiran kita lebih cenderung menggambarkan bagaimana produksi yang ada gitu bisa memenuhi seluruh masyarakat gitu dan berhenti lagi, sudah mulai harus berpikir tidak sekedar GDP tidak menjadi poin utama. Saya setuju itu. Saya setuju. Memang ukuran GDP itu kan diukur betul-betul berdasarkan yang nampak saja kan, dari mulai consumption, dari mulai investment, dari mulai yang disebutnya government spending, lalu ada ekspor. Nggak akan nampak sebagai capital negara yang terdistribusi. Indonesia punya 16.000 pulau. Berapa? Bukan 16. GDP kita tuh hampir sekitar 16.000 triliun. GDP ya. Jadi seolah-olah kita tuh dibagi per kepala gitu, jadinya sekitar 4.000 sekian gitu. Padahal nothing gitu. Hampir 62 juta per jiwa setahun. Happen nggak happen. Lihat aja berapa kemiskinan kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Jadi sebenarnya cocok buat Indonesia apa? Ya biar, tetap kita harus berpikir ideal ya. Kan kita mau mencari solusi. Bagi saya harus ada
apa namanya wacana ideal untuk masyarakat. Biar masyarakat juga tergambar gitu, karena berharap dengan kondisi sekarang mau kemana kita? Ya Iya, kan? betul. Kondisi ini kalau diterusin ya, saya sih nggak terlalu ini ya. Moga-moga ya kita dapat pemimpin yang baik gitu ya. Cuma dengan sistem yang sudah jalan, sudah normal begini, kalaupun sukses pun akan jadi negara penjajah kayak either Cina, either Amerika. Ya, kita paling masuk ke golongan BIR BRIC. BRIC itu Oh, Brazil. Brazil, Russia, India, and China. Nanti BRIC gitu, Indonesia masuk gitu. Kata para ahli ekonomi. 2040 katanya kita akan masuk Break ya. menjadi BRIC. Saya bilang, wah ini luar biasa. Cuman kan bukan itu ternyata. Negara lain juga pasti berpacu gitu untuk tetap bertahan. Ada G7 kan gitu. Dia pasti akan bertahan itu untuk tetap mendominasi ekonomi dunia. Ya makanya dunia dan seisinya kalau terus-menerus begitu ya pasti akan tadi yang tuh bilang tadi, gantian saja Gantian mana aja, iya. Siapa yang menjajah dan siapa dijajah. ini antum kan orang sejarah juga ya. Lalu apa paling ideal nih? Agar umat juga tahu ini. Kita pernah menjadi umat yang terbaik kan begitu ya, kurang lebih. Dan seruan Allah terhadap kita itu memang kita harus menjadi kuntum khairu ummah. Jadi untuk menjadi khairu ummah itu tentu ada prasyarat. Ya, salah satunya harus terus-menerus untuk mengajarkan kepada umat tentang kebaikan, ya. Keadilan ini itu. Makanya kalau setiap Jumat kan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan terus. Tapi orang Islamnya adil, yang lain nggak adil, gimana? Apakah keadilan itu cuma milik umat Islam? Ajaran teorinya ya. Apa orang lain nggak ada keadilan kan begitu? Gimana menurut antum tuh? Ya. Jangan kita juga adil. Masalahnya ya, orang Islam itu kalau nggak adil dia merasa berdosa. Orang lain nggak adil merasa beruntung. Nanti gimana tuh? Repot itu. Iya, dalam konteks yang apa namanya Ustaz ya? Iya. Akhirnya saya bicara di konteks di mana konsep ekonomi yang disediakan gitu ya, yang berkiblat pada ajaran Adam Smith gitu ya, dan perkembangannya gitu. Tentu tidak akan memberikan ini apa namanya arah yang benar pada negara-negara berkembang. Tak cocok. Khususnya Indonesia. Tak cocok. Nah, ketika ditanyakan ya harusnya bagaimana, dan kalau dianggap sistem ekonomi yang diajarkan itu tidak bisa menghasilkan kemajuan, karena kalaupun menghasilkan kemajuan akan menjadi penjajah gitu. Maka bagaimana konsep yang harusnya gitu. Nah, sebagai muslim tentu memang akhirnya kembali ke bagaimana Allah dan Rasulnya berikan gitu kan. Jadi ada konteks di mana bangga sebagai muslim saya pribadi bahwa ilmu ekonomi, sistem ekonomi Islam bisa memberikan satu solusi gitu dalam pemenuhan dan pemerataan kebutuhan masyarakat gitu. Terus juga mengangkat hajat hidup masyarakat dengan lebih fair gitu. Contohnya misalnya saya sangat terpaku misalnya terpesona dengan shiftingnya pola berpikir kita yang diajarkan sistem ekonomi Islam dari berfokus pada produksi saja, tak berubah menjadi distribusi gitu. Jadi dalam konteks ini berarti sistem ekonomi Islam mendorong agar produksi harus terus jalan tapi tidak melupakan distribusi. Nah, distribusi ini harus menjadi pemikiran negara gitu dalam konteks bagaimana sampai betul-betul ke. Jadi kalau nanti negara itu banyak duit bukan malah menjajah ya, tapi lebih ke distribusi ya nantinya. Iya kan? Iya. Kalau dulu kan misalnya, kalau sekarang ya kondisi ya, misalnya China punya capital banyak. Dia ngasih duit ke Uganda kita dulu, tapi untuk dikuasai kan begitu. Tapi nanti ketika negeri itu berbasis berbasis ekonomi yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, ketika duit banyak itu bukan untuk menguasai, jadi untuk memeratakan. Ya, dan memang
pembahasan ini kalau ditanyakan bagaimana realnya sistem Iya, ekonomi Islam itu. agak Nah, ini berat yang ya. akan agak berat. Ya, ya. Bahkan secara konsepsional pun juga perlu lebih banyak Ya, dielaborasi ya, ya, gitu. ya. Contohnya misalnya dalam konteks yang bagaimana menjaga agar apa namanya tidak terjadi fluktuasi harga yang besar. Gitu. Dalam mindset ekonomi Islam kan penggunaan mata uang Ya, yang ya. berbasiskan emas itu lebih mempermudah, lebih menjaga konteks harga karena tingkatan inflasinya yang kecil Ya, 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 ya. ketimbang apa namanya uang Betul. fiat Wah, iya, money, ya, kartalan semacamnya. kartal, Ya. apalagi yang saat ini dalam konteks geopolitik itu sangat terpengaruhi dengan sistem dolar, uang mata uang Ya, Amerika ini dolar, sehingga ya menyebabkan terjadinya kemunduran di negara lain gitu ya, ketika Amerika misalnya menggunakan kebijakan Ya, ya, ya. apa namanya kebijakan Mencetak. tapering off gitu, membuat suku bunga Ya. itu kalau tidak salah naik gitu, di sana baru, sehingga kan dolar masuk ke Ya, Amerika. ya. Akibatnya kan tiba-tiba Ya, itu memang ya. nilai mata uang nilai tukar mata uang jadi berbeda Ya. gitu, dan orang yang berutang di negara lain yang berbasiskan dolar tiba-tiba jadi jatuh miskin dengan konteks itu. Nah, itu salah satu yang membuat saya tertarik gitu ketika negara shifting ke mata uang emas gitu. Atau dalam konteks lain misalnya sistem ekonomi mengajarkan adanya pembagian kepemilikan yang lebih jelas ketimbang sekedar pembagian kepemilikan publik dan individual, private dan individual. Kalau di sistem ekonomi yang diajarkan saat ini, private dan publiknya sama sebenarnya blur gitu. Ya, blur, nggak gitu. ada, Jadi segregasinya ya. Semua yang itu bisa masuk kepada mekanisme pasar sehingga bebas gitu. Jadi tidak perlu ada tangan negara dalam hal itu. Ya. Padahal dalam konteks nanti kedaulatan negara dalam khususnya negara membuat pemerataan gitu, karena kan kalau sudah private berarti akan ada akumulasi kapital, ya kekuatan negara akan sangat lemah gitu, apalagi kalau uangnya dipindahkan dan uang yang lain dipakai untuk membeli aparat birokrasi. Di ekonomi Islam pembagian konteks ketiga kepemilikan, yang ada kepemilikan negara dan kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh private, itu cukup menjaga orang yang kaya itu tidak bebas untuk menguasai ya. Dan sebenarnya itu kan memang apa ya, Allah berikan juga biar diakses individu ya. Kalau enggak sekarang kan semua orang yang kaya menguasai jatahnya orang miskin begitu. Nah, hanya persoalannya Ustadz, kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan buku Why National Faith. Why National Faith itu menghubungkan misalnya konteks bahwa ternyata suatu ekonomi itu tetap dipengaruhi dan saling mempengaruhi gitu antara dengan adanya institusional yang bagus. Ya. Gitu. Jadi tidak korup dan segala macamnya. Ini saya coba terakhir nih, pertanyaan sebelum kita akhir. Apakah kita kemudian yakin bahwa sistem yang Allah berikan dan Rasulnya hadir itu akan mengangkat ekonomi yang adil, atau dalam tanda kutip akan memunculkan banyak entrepreneur kan? Iya kan? Itu kan tadi premis kita kan. Oh, Indonesia ini karena kemampuan daya beli penjualan itu tahu, kemampuan bisnisnya kurang, entrepreneur kurang begitu. Oke, sekarang kita coba tuh zaman kalau kelak nanti kita itu ngikutin pola Nabi misalnya negara ini, apakah akan muncul tuh banyak entrepreneur dan kepemilikan dan bisnis itu bisa tumbuh subur dengan ya bebas, dengan freedom to act dari para, dan akses modalnya mudah kan begitu. Iya, akhirnya memang pentingnya adanya institusi Islam dalam konteks, jadi konteks sistem ekonomi Islam
itu tidak bisa lepas dari sistem pemerintahan Islam karena kan institusionalnya perlu gitu, Ustaz. Nah, apakah sistem ekonomi Islam bisa menjaga itu? Sebenarnya di ilmu ekonomi biasanya, kalau ilmu ekonomi, teori ekonomi yang empiris gitu Iya, ya, iya. ya apa namanya, produk creates its demand. Itu baik, semua yang dihasilkan oleh para pengusaha itu sebenarnya akan menghasilkan para penawarannya sendiri. Oh, demand baru. Iya, gitu. Oh ya, Gitu. oke. Asal arus uangnya itu tidak ada yang bocor, leakage. Iya, iya. Gitu. Nah, di konteks sistem ekonomi saat ini, gitu, karena dilegalkan di undang-undang gitu, ya, dengan ada Indonesia undang-undang modal, pasar modal gitu, sehingga menghasilkan ada pasar modal, pasar derivatif, dan pasar Iya, sekunder yang gitu. Ya. pasar semu gitu Iya, ya. iya. Atau orang bahasanya bilang apa namanya, ekonomi real dan ekonomi ini Iya, apa namanya, pasar non pasar real. keuangan, Iya, pasar iya, iya. keuangan. Kayak bentuknya bursa efek Iya. gitu ya. Ya, pasar keuangan itu kan mengakibatkan perputaran uang tidak lagi lari ke pengusaha, Iya. gitu. Sehingga tidak ada lagi kesempatan yang bebas kepada pengusaha. Orang lebih suka memutar uangnya di Iya, itu, iya. sehingga dari tidak akan ada modal pengusaha, dan pengusaha tidak akan mudah menghasilkan produk, sehingga kebutuhan masyarakat tidak akan tercipta gitu. Jadi sebenarnya model adanya efek bursa gitu ya, itu justru itu permainan orang-orang yang punya capital yang bulak aja di situ. Dan yang bisa mengakses konteks lembaga permodalan dalam sistem pasar modal kan berarti hanya orang-orang kaya tertentu. Iya, iya. Orang yang punya modal ya. Tidak sembarang orang, karena kan persyaratannya dan segala macamnya gitu kan. Ini tidak sekedar bicara soal pengusaha, jadi pengusaha UMKM saja yang modalnya kecil gitu. Iya, iya, iya. Ini panjangnya. Pasti Ustadz ceritanya kan pengusahanya tidak sekedar pengusaha UMKM, dan Pak Yusuf Kala bicaranya bukan juga pengusaha UMKM. Nah, makanya itu sistem pemerintahnya penting gitu. Ya. Legalisasi undang-undang ini kan sudah menjadi persoalan gitu ya. Jadi karena sistem pemerintahnya melegalkan ini, akibatnya ada sebenarnya kebocoran, leakage di situ. Di konteks yang lain, adanya undang-undang perbankan gitu, yang juga sebenarnya karena ada dalam konteks undang-undang perbankan, di mana kalau orang mau pinjam uang di perbankan persyaratannya Ya. susah, persyaratannya orang-orang tertentu saja lah. Betul. Agunannya. Jadi sebelum saya akhiri, ya saya simpulkan begini, artinya berarti sistem saat ini itu justru tidak akan menjamin terjadinya keadilan sempurna. Ada adil, tapi sampai level berapa kan? Kalau 1 sampai 100 tuh keadilan ya paling. Kalau orang mau jadi pengusaha, Ustadz, bisa di sistem saat ini. Tapi ya pengusahanya pengusaha level UMKM. Iya. Kecuali sudah modal yang lain. Gitu. Ya, karena akses modal segala macam risiko. itu Saya aja yang kalau udah ngomong perizinan luar biasa. Nah, itu yang saya pikir di Islam bagus gitu. Karena konsep Baitul Mal, di mana ya dia akan bisa bahkan tidak perlu agunan gitu. Bukan lagi sekedar pinjaman yang harus kembali gitu. Hibah gitu. Jadi negara membangun. Negara menghibah, dan termasuk perizinan berarti ya. Ya, dan meski dalam konteks yang lain, meskipun negara memberikan hibah, negara juga paham ini sektor yang akan dikelola oleh privat ini bukan sektor-sektor yang strategis, sehingga tidak akan mengancam juga kehidupan publik yang lain. Gitu. Baik. Nah, itu yang sangat menarik nih. Baik, dalam konteks ekonomi dengan pemerintahan Islam. Baik, Kang Siddiq, ini luar biasa diskusi kita. Jadi mensikapi pidatonya Pak Yusuf Kala ya tentang ekonomi Indonesia dikuasai Cina atau etnis ya, hampir kita sudah bahas tuntas tadi. Yang jelas bahwa ini tidak hanya urusan hey wake up entrepreneur Muslim, bukan hanya itu. Iya. Nanti kalaupun wake up kemudian terjadi persaingan yang bagus, ya tentu yang akan muncul umat Islam punya entrepreneur banyak, tapi pada ujungnya mereka akan menjadi kalau sudah kaya jadi penjajah juga kan. Jadi ini yang harus kita tanamkan ya, bahwa insya Allah keadilan itu akan muncul
dengan institusi yang menjamin keadilan juga, which is itu adalah institusi yang berbahasakan Islam. Saya kira itu para sahabat PDKT, insya Allah kita akan ketemu pada topik dan pembahasan yang lain. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.